malam hari ini saya akan bicara tentang suatu tema yang sangat menarik dan ini menjadi kekuatan bagi kita, yaitu kesatuan hati adalah dasar dari berkatnya. Berapa banyak yang mau terima berkat Tuhan? Lambaikan tangan, berapa banyak yang mau terima berkat Tuhan? Maka salah satu yang harus kita lakukan malam hari ini, mengerti malam ini, adalah membangun kembali kesatuan hati. Ada banyak orang yang menghancurkan kesatuan hati, dan setan tahu kalau ketika kesatuan hatinya dihancurkan daripada pribadi-pribadi orang percaya, maka kita kehilangan berkatnya. Tapi saya bersyukur bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu menuntun, selalu mereposisi, selalu membuat kita kembali kepada jalur berkatnya, jalur kemenangannya. Dan malam ini adalah salah satu arahan Tuhan bagi kita, untuk Bapak Ibu kembali kepada jalur berkatnya, jalur kemenangannya. Berapa banyak yang katakan, saya mau ada di jalur berkat dan jalur kemenangan Tuhan. Bapak Ibu tulis di situ, saya mau ada pada jalur berkat dan jalur kemenangan Tuhan. Haleluya. Tulis Bapak Ibu, tulis di situ, saya mau ada di jalur berkat dan jalur kemenangan Tuhan. Dan Tuhan memberikan kepada kita jalan, yaitu jalan melalui kesatuan hati. Apakah kesatuan hati itu mudah atau sulit? Yang bisa jawab adalah Bapak Ibu sendiri. Untuk sepakat dengan suami, sepakat dengan istri, itu saja nggak mudah, Bapak Ibu. Bapak Ibu, mari kita sepakat di malam hari ini, untuk kita mau ibadah. Nah, ini mau bicara sepakat ya. Kita ibadah, maka kita mau satu dengan Tuhan, fokus kepada firman Tuhan. Bapak Ibu jangan cuma mau apa yang di tangan Tuhan, jangan cuma mau berkatnya, jangan cuma mau kesembuhannya, padahal Tuhan mau kita ketemu dengan Dia yang adalah pemilik kehidupan. Karena itu stay, be fokus malam ini, ketemu dengan Tuhan. Haleluya, amin. Ini ibadah, Bapak Ibu datang, fokus, jangan kita datang sambil ngemil, sambil makan, ya. Tapi kita datang sudah siap untuk dikasih makanan rohani untuk kita. Haleluya, amin. Berapa banyak yang siap? Puji Tuhan, ya, puji Tuhan. Makanya saya berpakaian rapi karena saya mau menghadap Tuhan. Amin. Kalau Bapak Ibu mau menghadap bupati aja berpakaian rapi ya. Menghadap camat saja berpakaian rapi. Apalagi kalau menghadap presiden, ya ada aturannya. Nah ini kita menghadap presiden di atas segala presiden. Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Harusnya Bapak Ibu berdandan sekalipun kita lewat media online. Itu tanda, salah satu tanda bahwa kita menghormati Tuhan. Katakan amin. Tapi malam ini nggak usah tertuduh, next nanti hari Rabu, kita datang berdandan dengan cantik, sama aja lagi pergi ke gereja, cuma ini duduk di depan kamera. Oke Bapak Ibu, kita lihat Matius 18, ayat 19 sampai ayat yang ke-20. Matius 18, ayat 19 sampai ayat yang ke-20. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Sebab di mana dua atau tiga orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Nah ini dasar, sehingga saya ya menaruh tema ini kepada kita. Kesatuan hati adalah dasar dari berkatnya. Alkitab berkata, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Sebab di mana dua tiga orang berkumpul, suami istri ada anak, ya kalau lebih dari dua, puji Tuhan kekuatannya lebih besar. Maka Alkitab berkata, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Jadi kesatuan adalah dasar dari kehadiran Tuhan. Katakan, kesatuan adalah dasar dari kehadiran Tuhan. Dua, tiga orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Suami, istri, anak-anak berdoa bersama, maka Bapak Ibu harus tahu Tuhan ada di tengah-tengah saudara. Dan kalau Tuhan ada, kira-kira masalah apa sih yang tidak dapat diselesaikan kalau Tuhan hadir? Kira-kira kalau Tuhan ada, apa sih? Apakah Anda akan kekurangan? Apakah Anda akan mengalami sakit penyakit yang tidak disembuhkan? Apakah Anda akan mengalami pintu yang tertutup?
Padahal sang penyembuh ada di tengah-tengah saudara. Sang jalan keluar ada di tengah-tengah saudara. Saya rasa Anda tidak akan pernah alami itu. Tapi kenyataannya yang ada adalah kita tidak pernah membangun unity atau kesatuan hati itu secara konsisten. Kita ada kalanya doa sendiri. Kita ada kalanya memutuskan sendiri. Tanpa kita mengambil sebuah keputusan dalam sebuah kata yang namanya sepakat. Sepakat itu artinya pihak pertama dan pihak kedua setuju untuk melakukan sebuah perjanjian di mana keuntungannya akan dibagi sama rata. Katakan amin. Haleluya. Saya coba cari kata persatuan dari Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah dipakai kata persatuan itu gabung. Dua sesuatu digabung. Itu namanya persatuan atau ikatan atau perkumpulan. Ya. Misalnya contoh, Bapak Ibu mau bikin kopi susu. Maka ada serbuk kopinya, ada susu kental manisnya, ada air panasnya. Ketika Bapak Ibu campur ke dalam air panas, maka jadilah kopi susu. Setelah dia jadi kopi susu, bisa nggak Bapak Ibu pisahkan kopinya sendiri? Serbuk kopinya sendiri? Atau susu kental manisnya dipisahkan sendiri? Atau air panas ditarik keluar sendiri? Bisa? Sudah tidak lagi. Kenapa? Sudah terjadi penggabungan. Yang namanya persatuan itu adalah tidak dapat dipisahkan. Bapak Ibu mencoba keluar dari kesatuan, maka sama saja merobek itu. Makanya Alkitab berkata begini, bersatu kita Alkitab lagi. Salah satu slogan di Indonesia berkata gini, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Ya. Karena itu Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Kata gabung, persatuan itu adalah gabungan atau ikatan atau perkumpulan. Coba kita lihat dulu kekuatan daripada kesatuan hati. Ulangan 32 ayat yang ke-30. Kita lihat kekuatan daripada kalau kita unity atau kalau kita punya kesatuan hati. Ulangan 32 ayat yang ke-30. Bagaimana mungkin satu orang dapat mengejar 1.000 orang? Satu orang dapat mengejar 1.000 orang. Dan 2 orang dapat membuat lari 10.000 orang. Kalau tidak, gunung batu mereka telah menjual mereka. Dan Tuhan telah menyerahkan mereka. Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Ayat ini berkata begini. Kalau saya terjemahkan bebas, ayat ini berkata begini. 1 orang dapat mengejar 1.000 orang. 2 orang dapat mengalahkan 10.000 orang. Kalau kita tidak dijual oleh Tuhan, kalau kita tidak diserahkan oleh Tuhan karena kesalahan kita, maka kekuatan dari unity itu 10 banding 1. Karena 1 orang mengalahkan 1.000, 2 orang mengalahkan 10.000, berarti 10 banding 1. Berarti kekuatan dari unity itu 10 kali lipat daripada kita sendiri, bukan 2 kali lipat, 10 kali lipat daripada kita seorang diri. Berarti kalau 10 kali lipat kekuatannya, daya dorongnya juga kuat. Ketika Bapak Ibu berdoa dan belum lihat hasilnya, ajak istri doa sama-sama. Ketika suami istri doa sama-sama dan belum lihat hasilnya, ajak anak doa sama-sama. Ketika sudah ajak anak doa sama-sama, masih belum lihat hasilnya, ajak teman doa, rekan pelayanan. Lama-lama satu gereja berdoa, kekuatan dorongnya, kekuatan dorong orang percaya lebih kuat. Berarti kekuatan unity itu ada berkat yang luar biasa, ada mujizat yang luar biasa, karena kekuatannya 10 kali lipat dibanding 1. 10 banding 1. Makanya kenapa setan mencoba melemahkan Bapak Ibu? Setan membuat Anda sendiri, setan membuat Anda dan saya menangis sendiri, mengasihani diri sendiri, self-service, self-confidence. Setan membuat Anda merasa bahwa Anda itu minder. Setan membuat Anda merasa bahwa Anda tidak dihargai. Setan membuat Anda tertuduh. Setan membuat Anda down. Setan membuat Anda lemah karena setan tahu ketika Anda sepakat, ketika Anda punya satu hati dengan suami, satu hati dengan anak-anak, satu hati dengan orang-orang percaya, maka kekuatannya dihancurkan. Karena itu kekuatan daripada kesatuan hati sungguh luar biasa. Itulah yang saya sebut dengan kuasa supranatural Tuhan.
Dari kekuatan supranaturalnya Tuhan ada pada kesatuan hati. Karena berdasarkan Matius 18:20 tadi, Alkitab berkata Tuhan ada di tengah-tengah 2-3 orang yang sepakat. Amin. Nah, jika 2 orang dan atau satu kelompok orang percaya bekerja bersama-sama, wow, secara harmoni. Ya, ingat bahasa saya secara harmoni. Harmoni itu begini. Bapak Ibu misalnya lihat tadi Andre main gitar. Dia main itu ada di kunci D, ada di minta A minor, ada A, ada G, ada bis, ya. Dia main tidak semuanya di kunci mayor, tapi ada minornya. Minor itu kalau dimain terus rasanya falas. Tapi ada kunci yang masuk di situ, Saudara. Ya, ada orang mayor, ada minor. Misalnya kita nyanyi sebuah lagu dan kalau dimain mayor semua atau minor semua nggak enak. Mayor dan minor dimainkan bersama-sama namanya harmoni. Ada orang yang kalau ngomong rasanya nggak enak banget. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu mau harmoni, maka kita bisa menerima yang ngomong nggak enak, ngomong nggak sepertinya ngomongnya nyelekit. Tapi kalau mau sepakat, sehati dalam melayani Tuhan, jadi itu kekuatan yang besar. Bapak Ibu tahu begini, satu dengan Tuhan saja itu sudah mayoritas. Apalagi 2 orang atau lebih bersama-sama dengan Tuhan, pasti luar biasa. Sekali lagi saya ulangi, 1 plus Yesus itu mayoritas. Apalagi suami istri, anak-anak, plus Yesus. Waduh, kekuatan dorong luar biasa. Amin. Haleluya. Katakan 1 plus Yesus saja sudah mayoritas. Tulis Bapak Ibu. 1 tambah Yesus saja sudah mayoritas. Apalagi kita bersama-sama plus Yesus. Maka tidak ada yang bisa mengalahkan kita. Anda akan berjalan dalam mujizat, miracle setiap hari. Itu sebabnya penting bagi kita untuk selalu sehati. Sehati seroh bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Tadi seperti ayat firman Tuhan yang kita baca, kata sepakat menunjukkan kesehatian atau kesatuan roh. Sepakat. Makanya begini, ketika Bapak Ibu dengar firman Tuhan, Bapak Ibu harus belajar berkata amin. Amin itu artinya apa? Setuju dengan Tuhan. Amin itu artinya sepakat dengan Tuhan. Amin itu artinya benar. Amin itu artinya gini, saya menjadi satu dengan firman Tuhan itu. Ketika Bapak Ibu katakan amin, maka Bapak Ibu sedang sepakat dengan Tuhan. Itu kesehatian di hati, kesehatian dalam roh. Nah, sorga selalu memberikan respons kepada anak-anak Tuhan yang memiliki kesatuan hati, satu roh untuk melayani. Bahkan untuk bekerja. Ketika Bapak Ibu dengan rekan kerjamu berkata begini, saya sepakat dengan engkau, hari ini ayo kita buat sejarah, maka sorga meresponinya. Ketika suami istri berkata, saya sepakat. Misalnya istri bilang, saya belum mau punya anak, tapi suami katakan, saya sudah rindu punya anak. Jangan seperti itu. Nanti hamilnya, istrinya mau gugurkan, suaminya bilang jangan. Sehingga ketika anak itu lahir dalam situasi tertolak sejak dari dalam kandungan, sehingga gambar dirinya rusak. Harus sepakat. Kita mau putuskan untuk buka usaha. Suaminya bilang, jangan. Istrinya bilang, waktunya. Kalau salah satu belum setuju, belum sepakat, jangan lakukan apapun supaya setan nggak punya akses serang saudara. Karena hal ini merupakan kunci untuk Bapak Ibu melayani dalam kasih dan kuasa roh. Setan mencoba mengobok-obok keunitian. Makanya hari-hari ini gereja terkotak-kotak karena denominasi. Tapi sesungguhnya gereja adalah tubuh Kristus. Gereja bukan denom. Denom itu apa? Cari nama. Yesus tidak mengajarkan gereja secara denom. Rasul Paulus tidak mengajarkan gereja secara denominasi. Tapi Rasul Paulus mengajarkan gereja, Yesus mengajarkan gereja sebagai tubuh Kristus. Sebagai tubuh Kristus harus bersatu. Kalau satu sakit, semua ikut merasakan. Satu dimuliakan, semua dimuliakan. Kalau temanmu lagi jatuh, Bapak Ibu jangan tertawa. Harusnya kita ikut merasa sakit. Kalau satu denominasi sedang ada di dalam pergumulan berat, harusnya kita ikut mendoakan. Bukan kita ikut bersyukur karena semua jemaatnya datang ke tempat kami. Wah, itu nggak benar.
Itu nggak benar. Harusnya Bapak Ibu kalau lihat ada pergumulan pada gereja A, denominasi denominasi B, sebagai anggota tubuh Kristus, kalau jari kelingking sakit, seluruh tubuh rasa sakit. Seluruh tubuh kepingin untuk nolong jari. Ini kunci untuk kita melayani dengan kasih. Kalau nggak ada kasih, bagaimana mungkin kita saling melayani? Kesepakatan di dalamnya ada kasih. Sebuah ikatan selalu dibangun, dasarnya ikatannya itu kasih. Pernikahan dibangun dasarnya kasih. Kalau nggak ada kasih, bagaimana mau pertahankan sebuah pernikahan? Sebuah perjanjian usaha dibangun karena kepercayaan. Dalam kepercayaan itu adalah unsur kasih. Amin. Amin. Haleluya. Ketika Bapak Ibu mengerti ini, maka kita akan melayani dengan power and authority. Kita akan melayani dengan kuasa Roh Kudus. Coba perhatikan hari ini, apakah kita sedang sepakat dengan suami, satu hati dengan suami atau tidak? Kalau tidak, Bapak Ibu nggak dikasih kunci. Ya. Bapak Ibu nggak dikasih kunci. Misalnya begini, saya punya kunci nih, contoh, kunci mobil saya. Lalu saya kasih kepada ibu Vera di UK. Ya. Shalom Ibu Vera, ini kunci mobil saya. Ketika saya kasih kunci mobil saya kepada Ibu Vera punya akses untuk masuk ke dalam mobil saya, untuk nyetir mobil saya, untuk bisa ambil mobil saya kemanapun yang Ibu Vera mau. Tahu ke Bapak Ibu, unity artinya Tuhan memberikan kepada Bapak Ibu kunci untuk Anda bisa pergi kemana saja, membuka sampai di mana saja dengan kunci yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Kenapa kita nggak bisa pergi kemana-mana? Karena Bapak Ibu tidak memiliki kunci itu, bahkan Bapak Ibu membuang kunci itu. Atau Bapak Ibu menolak kunci itu, karena kita nggak dikasih akses sama sekali oleh Tuhan. Akses untuk berkat, akses untuk pemulihan dan kemenangan ada pada unity. Karena Alkitab tadi berkata dalam Matius 18:20, berkata begini, sebab di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, Tuhan ada di situ. Bahkan bukan cuma Tuhan ada, ketika mereka berdoa sepakat, Tuhan mendengarkan, Bapa di sorga mendengarkan permohonan mereka. Coba perhatikan hari ini, mungkin Bapak Ibu berdoa sendiri, Bapak Ibu nggak ajak orang lain untuk doa sama-sama Bapak Ibu. Sehingga doamu tidak didengar oleh Bapa di sorga. Jika 2 orang daripadamu di dunia sepakat meminta apapun juga, wow, permintaan mereka itu akan dikabulkan. Kata akan itu artinya kalau tidak unity, maka tidak dikabulkan. Kan begitu? Benar? Akan itu berarti ada syaratnya, bukan telah dikabulkan. Tapi akan dikabulkan artinya kita harus punya unity, baru dikabulkan. Berarti Tuhan sangat serius berbicara tentang yang namanya kesatuan hati. Kenapa ini menjadi kunci bagi kita? Yang pertama, di mana ada kesatuan hati dan kesatuan roh, di sana pasti ada kemenangan. Katakan haleluya. Bapak Ibu tulis di situ. Yang pertama, di mana ada kesatuan hati dan kesatuan roh, di sana atau di sini pasti ada kemenangan. Haleluya. Amin. Di mana ada kesatuan hati dan kesatuan roh, di sini, di sana pasti ada kemenangan. Haleluya. Berapa banyak Bapak Ibu yang mau jadi pemenang? Berapa banyak Bapak Ibu yang melihat kemenangan besar terjadi? Wow. Tulis dulu Bapak Ibu, karena dengan tulis kita ingat juga. Di mana ada kesatuan hati dan kesatuan roh, di sini, di sana, pasti ada kemenangan. Keluaran 17 ayat 10 sampai ayat 17. Keluaran pasal 17 ayat 10 sampai ayat 17. Kita coba baca ayat ini. Keluaran pasal yang ke-17, ayat 10 sampai ayat 17. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek.
Maka penatlah tangan Musa. Sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya. Seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain. Sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikian Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. 14. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah semua itu dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan. Dan ingatkanlah telinga Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Nanti Bapak Ibu baca sampai ayat 17. Ya, sampai ayat 17 nanti Bapak Ibu baca. Ini cerita tentang sebuah kesepakatan dan kesehatian atau kesepakatan atau kesatuan hati atau kesatuan roh atau kesehatian dalam pekerjaan Tuhan, dalam bisnis. Maka ketika kita sepakat, ketika kita sehati, ketika kita dalam kesatuan hati, maka mujizat terjadi. Keluaran 17 ayat 10 sampai 17 mengatakan Musa punya otoritas. Tapi dia juga manusia yang mempunyai kelemahan. Musa dikatakan tadi tidak kuat untuk terus mengangkat tangannya. Alkitab katakan ketika dia mengangkat tangannya, Yosua semakin kuat dan Amalek semakin lemah. Tapi ketika dia turunkan tangan, maka Yosua dengan Israel semakin lemah, Amalek semakin kuat. Amalek itu artinya suka berperang, itu arti yang pertama. Arti yang kedua dari Amalek adalah suka memukul barisan belakang Israel. Dan barisan belakang Israel selalu diisi oleh orang-orang yang paling lemah, yang lagi mengandung, yang cacat, yang lagi sakit, yang terluka, itu ada di barisan paling belakang. Dan orang Amalek selalu memukul barisan paling lemah. Setan selalu menyerang bagian kelemahan saudara. Karena itu cara mengalahkannya adalah dengan unity. Amin. Musa sekalipun diurapi dengan hebat, dia perlu orang, Bapak Ibu. Musa perlu penopang. Saya nggak bisa sendiri. Saya perlu saudara. Saya perlu tim saya. Makanya ada malam ini ada banyak tim, Bapak Ibu ya. Ada yang di multimedia, ada yang catat-catatan untuk doa-doa saudara, permohonan doa Bapak Ibu. Ada yang catat, saya nggak bisa sendiri. Ya. Musa perlu penopang, itu sebabnya Harun dan Hur. Harun mewakili imam, Hur mewakili orang marketplace. Hur itu berasal dari suku Yehuda, dan Hur itu adalah businessman yang berurusan dengan emas dan perak. Itu pekerjaan Hur. Sedangkan Harun kita tahu bahwa dia imam. Pendeta gembala harus didukung oleh dua kekuatan ini. Para imam, tapi juga orang-orang yang melayani sebagai para businessman, orang-orang yang ada di dunia marketplace. Dan Alkitab berkata mereka mengambil sebuah batu untuk mendudukan Musa dan menopang tangannya, satu di tangan kiri, satu di tangan kanan. Jadi tangan Musa terangkat terus karena ditopang oleh Harun dan Hur. Dan ketika tangannya tetap ditopang terus, maka Yosua mengalahkan Amalek. Wow. Bapak Ibu sedang lihat apa di sini yang tadi kita baca? Bicara tentang kesehatian yang melahirkan kemenangan. Ketika istri menopang tangan suami, anak-anak menopang tangan suami, sama-sama menopang, kemenangan terjadi di dunia bisnismu, kemenangan terjadi dalam keluargamu, kemenangan terjadi dalam pergumulanmu pribadi. Dan yang terjadi adalah selama tangan Musa terangkat, Amalek dikalahkan, musuh dikalahkan. Musuh bisa bicara tentang kemiskinan, sakit penyakit, musuh bisa bicara tentang resesi, musuh bisa bicara tentang banyak hal, kelemahan tubuh. Amalek yang suka menyerang kelemahan saudara, itu akan dihancurkan. Dan hal ini sebenarnya menunjukkan bahwa di mana ada kesatuan hati yang saling menopang. Jangan suka saling menjatuhkan, Bapak Ibu. Jangan berteman dengan orang yang saling menjatuhkan, itu melemahkan iman Bapak Ibu. Bertemanlah dengan orang yang menguatkan Bapak Ibu, yang nopang Bapak Ibu, yang berkata, saya akan dukung kamu dalam doa. Yang berkata, apapun yang terjadi, kamu saudaraku, dan aku sahabatmu. Amin. Jangan berteman dengan orang cuma yang waktu butuh cari saudara. Tapi waktu tidak butuh tidak cari Anda. Sama dengan ada begitu banyak orang Kristen waktu butuh cari Tuhan,
tidak butuh Tuhan. Nah, orang Kristen seperti gini nggak bisa dipercaya oleh Tuhan. Karena dia datang ke Tuhan hanya untuk memperalat Tuhan. Dia datang ke Tuhan bukan karena dia cinta Tuhan. Haleluya. Saya percaya di grup Zoom kita ini, Bapak Ibu diajarkan banyak, bahwa kita datang ke Tuhan bukan karena apa yang di tangan Tuhan. Tapi semata-mata karena kita mau cari perkenanannya dengan menawan hatinya. Dan saya beritahukan kepada saudara, maka di sana, ketika ada kesatuan hati yang saling menopang, di sini pasti ada kemenangan. Di sini pasti terjadi mujizat. Baik di dalam keluarga, baik dalam usaha, baik dalam persekutuan, baik di tengah-tengah Zoom ini, baik dalam jemaat, baik di dalam bisnismu, baik di dalam kota, baik di dalam bangsa. Ketika ada persatuan, maka susah dikalahkan. Justru kita punya kekuatan menyerang balik. Justru potensi akan ditarik keluar. Betul? Amin. Musa punya otoritas yang Tuhan berikan, tetapi tangannya juga lemah. Perlu ada penopang dan dukungan. Makanya kalau saudara perhatikan ada orang berkata, aku nggak butuh orang lain, itu orang paling sombong di dunia. Kenapa? Bapak Ibu mau masak di rumah aja, butuh asisten keluarga untuk masak. Untuk bersihin dalam rumah aja butuh asisten keluarga. Untuk ke bandara butuh supir taksi. Untuk Bapak Ibu dapat tiket, Bapak butuh orang lain untuk check-in tiket Bapak Ibu. Benar? Butuh Bapak Ibu sampai di kota A ke kota B, butuh pilot, butuh pramugari. Jadi kalau sampai ada orang yang berkata, saya nggak butuh orang lain, itu orang paling sombong di dunia. Bapak Ibu perhatikan saja hal-hal yang sepertinya kita lewati, tapi ketika kita lakukan dengan baik, itu smoothie banget. Makanya merusak hubungan itu fatal. Musa punya otoritas, Musa boleh punya pengurapan, tapi pengurapan pribadi itu tidak mengerjakan banyak hal. Musa bisa letih, bisa penat. Itulah sebabnya Tuhan kehendaki supaya adanya kesatuan hati untuk saling mendukung dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam bisnis, dalam membangun keluarga. Dan bukan melayani seorang diri, bukan single fighter. Berkali-kali saya katakan bahwa Superman is dead. Haleluya. Yang ada adalah super team hari-hari ini. Bukan super team, kalau super team itu obat tambah darah. Tapi super team itu artinya satu tim yang kokoh. Berbeda-beda, tapi kita punya sebuah visi yang sangat jelas untuk sebuah kemenangan. Amin. Jika ada pemimpin, maka harus ada orang yang mendukungnya sebagai tim. Amin. Kalau ada suami, jangan dia berkata begini, aku nggak butuh kamu sebagai istri, aku nggak butuh kamu anak-anak. Itu suami yang sombong. Tapi suami yang baik berkata begini, tanpa ada mama, maka saya kelaparan di rumah. Tanpa ada anak-anak, maka rasanya nggak enak banget. Mereka bisa nolong kita di sisi-sisi yang luar biasa. Anak-anak zaman now sekarang, mereka lebih pintar dari kita. Ya, itulah yang akan membuat Bapak Ibu menang. Jadi ketika Bapak Ibu, yang pertama di mana ada kesatuan hati dan kesatuan roh, di sini, di sana, pasti ada kemenangan. Jangan menyia-nyiakan membangun kesatuan hati, membangun kesatuan roh di antara keluarga. Coba periksa Bapak Ibu. Kenapa kita hancur? Kenapa kita berantakan? Kenapa keluarga berantakan? Kenapa bisnis berantakan? Mungkin karena sudah tidak ada lagi kesatuan hati. Sehingga tidak ada kemenangan, tidak ada breakthrough, tidak ada berkat mengalir di situ. Yang kedua, di mana ada kesatuan hati dan kesatuan roh, di sana dasar untuk mengalirnya kelimpahan. Wow. Di mana ada kesatuan hati dan kesatuan roh, di sana adalah dasar untuk kelimpahan mengalir. Berapa banyak yang mau kelimpahan mengalir dalam hidupnya? Bapak Ibu tulis di situ, di mana ada kesatuan hati dan kesatuan roh, di sanalah dasar untuk kelimpahan mengalir. Haleluya. Di mana ada kesatuan hati dan kesatuan roh, di sanalah, oke katakan jangan di sana, di sinilah dasar untuk kelimpahan mengalir. Hal ini pun yang diteladani Tuhan Yesus ketika melayani di bumi.
Kalau Bapak Ibu perhatikan dalam Lukas pasal 8, ayat 1 sampai ayat yang ketiga, Tuhan Yesus tidak pernah berjalan sendiri. Amin. Dia selalu berjalan bersama-sama murid-muridnya yang selalu menemaninya untuk melayani dia. Tetapi juga sekaligus mereka dimuridkan oleh Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus itu ingin berpartnership dengan manusia. Wow. Mengapa? Bukankah dia Tuhan? Mengapa? Sampai penguasa alam semesta mendemonstrasikan bagaimana membangun kesatuan hati. Bagaimana membangun kesatuan roh. Bapa di sorga dalam Yesus ingin berpartnership dengan manusia. Kenapa? Pertanyaannya mengapa kan gitu kan? Mengapa? Karena manusia diciptakan untuk melayani Tuhan. Katakan, saya diciptakan untuk melayani Tuhan. Hampir setiap hidup saudara, kalau Bapak Ibu masih kerja dengan orang, kita kerja dengan orang, kita punya di atas kita ada manajer, di atas manajer ada area manajer, di atas area manajer ada direktur, betul? Di atas direktur ada ownernya. Dan kita melayani orang-orang yang di atas kita mau lakukan yang terbaik karena dari situ kita dapat berkat. Tuhan berpartnership dengan manusia. Kenapa? Karena memang manusia diciptakan untuk melayani Tuhan. Dan ketika Bapak Ibu diciptakan untuk melayani Tuhan, saya beritahukan kepada jemaat di malam ini, itulah hak istimewa yang kita terima dari Tuhan. Kita diselamatkan dengan tujuan supaya kita lebih banyak melayani orang lain, melayani Tuhan, dan melayani orang lain. Bapak Ibu ingat, ada 5 hak istimewa ketika kita melayani Tuhan. Yang pertama, kita dipimpin dari surga. Yang kedua, kita dilindungi dari surga. Yang ketiga, kita dapat suplai surga. Yang keempat, kita dapat promosi surga. Dan yang kelima, kita dapat kuasa surga. Saya ulangi, ada 5 berkat pelayanan ketika Bapak Ibu melayani Tuhan. Ingat sekali lagi, bahwa manusia diciptakan melayani Tuhan, itu adalah hak istimewa. Dan ada 5 berkat istimewa yang Tuhan berikan kepada saudara. Pertama, dipimpin dari surga. Yang kedua, dilindungi dari surga. Yang ketiga, dapat suplai surga. Yang keempat, dapat promosi surga. Yang kelima, dapat kuasa surga. Berapa banyak yang mau? Katakan, saya terima 5 hak istimewa ini dalam nama Yesus. Haleluya. Kapan itu datangnya? Ketika unity. Amin. Jadi ketika Bapak Ibu tidak unity, jangan harap. Karena arti ibadah itu adalah kita dipakai Tuhan untuk melayaninya dan memberitakan Injil. Ya. Arti ibadah itu adalah kita dipakai Tuhan untuk melayaninya dan memberitakan Injil. Sebenarnya seluruh hidup kita, semua kita dipanggil melayani Tuhan. Melayani bukan seperti saya yang full time. Bapak Ibu ada di dunia bisnis, di dunia marketplace. Tapi Bapak Ibu lakukan semuanya untuk Tuhan, itu melayani Tuhan. Daniel ada di kerajaan kafir, tapi dia melakukan pekerjaan itu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk raja. Sehingga akhirnya dia dimuliakan, dia memberi yang terbaik. Yusuf ada di Mesir, dia melakukan untuk raja Mesir, tapi sebenarnya dia lakukan untuk Tuhan. Karena itu dia disertai Tuhan. Dan dia dimuliakan. Bapak Ibu jangan pikir bahwa kalau itu hal sekuler, lalu kita lakukan asal-asalan. Orang Ibrani tidak pernah membagikan atau memisahkan antara sekuler dengan rohani. Itu jadi satu. Yang memisahkan itu adalah orang Yunani. Oh, itu pendeta punya tugas sendiri. Kami orang awam. Tidak ada itu. Tidak ada. Tuhan menciptakan langit dan bumi, segala isinya diberikan kepada Adam, urus pohon-pohonan, laut, isi yang ada di atas bumi, di bawah bumi diurusin oleh Adam. Dan Adam adalah hamba Tuhan. Dan kalau Bapak Ibu perhatikan dalam Lukas 8 ayat yang ketiga, perempuan-perempuan itu melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Saya percaya bahwa di mana ada kesatuan roh, di sana pun ada sukacita untuk memberi, untuk mempersembahkan yang
terbaik kepada Tuhan. Karena apa yang kita punya itu juga datang dari Tuhan. Lukas 8 ayat 3, bukan 23. Sebab apa yang kita punya itu juga datang dari Tuhan. Dan Tuhan anugerahkan berkat kepada kita, kekayaan kepada kita, untuk kita mendukung pelayanan, mendukung pekerjaan Tuhan. Katakan amin. Katakan, Tuhan anugerahkan kekayaan kepada saya, untuk saya mendukung dan melayani pekerjaan Tuhan. Alkitab berkata perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Kata perempuan bisa bicara tentang gereja. Karena tidak disebutkan namanya, ada yang disebutkan nama, tidak disebutkan nama, selalu mewakili gereja Tuhan. Dan firman Allah berkata mereka melayani Yesus dengan kekayaan mereka. Apakah Tuhan butuh sesuatu dari manusia? Bukankah dia punya langit dan bumi? Bukankah Tuhan Yesus berkuasa dan sanggup melakukan segala sesuatu untuk menyediakan apa yang dia butuhkan? Dia kan nggak perlu butuh dari perempuan-perempuan ini, tapi kenapa? Tapi Tuhan Yesus memakai beberapa perempuan yang telah dilepaskan dari roh-roh jahat, yang telah disembuhkan dari berbagai penyakit. Nanti Bapak Ibu baca ayat yang kedua. Dari berbagai penyakit untuk melayaninya dan mendukungnya dalam pelayanan. Saya sebut hak istimewa. Dari sisi Tuhan, dia sanggup melakukan tanpa wanita-wanita ini. Tanpa orang lain Tuhan sanggup lakukan. Tapi kalau kita dipercayakan, harta, kekayaan itu anugerah, karena Tuhan mau kita pakai itu untuk melayani pelayanan dan melayani pekerjaan Tuhan. Makanya ketika ada orang memberi, itu sebenarnya hak istimewa. Itu kesempatan untuk Bapak Ibu dikasih kesempatan melayani Tuhan. Mungkin Bapak Ibu nggak bisa khotbah. Tapi dengan perempuan-perempuan ini memberi melayani dengan kekayaan mereka, Injil tersebar di seluruh dunia. Haleluya. Saya bersyukur kemarin-kemarin kita punya Zoom ini hanya untuk 100 orang. Sekarang bisa kapasitas masuk sampai 500 orang. Dan ada anak Tuhan yang tidak mau disebutkan namanya, bahkan mau minta terima kasih pun dia bilang jangan, saya nggak layak untuk terima, karena saya hanya bendahara Tuhan yang Tuhan percayakan keuangan untuk saya pakai melayani Tuhan. Saya bilang, wow, a good man. Ya. Bahkan minta terima kasih, dia katakan jangan minta terima kasih dari Tuhan Yesus. Dan Zoom ini kita beli dengan angka dolar, Bapak Ibu. Dia udah bayar 1 tahun. Kita pakai terus, dan Bapak Ibu datang nikmati, bisa masuk seperti ini, unlimited. Ini kalau saya bisa khotbah dari pagi sampai pagi. Bapak Ibu dengar, tidur bangun saya masih khotbah, masih tetap jalan ini Zoom. Ya, kita bersyukur untuk orang-orang yang Tuhan gerakan seperti ini. Tapi Bapak Ibu harus latih, itu salah satu-satunya cara untuk Bapak Ibu dikasih privilege, hak istimewa untuk melayani Tuhan. Mungkin Bapak Ibu nggak khotbah seperti saya, tapi dengan apa yang bisa Bapak Ibu berikan. Bukan cuma uang, tenaga, perhatian. Kisah ini sebenarnya ditulis oleh Dr. Lukas. Lukas itu dokter, Bapak Ibu ya. Untuk menjelaskan bahwa jika kita sudah dilepaskan, jika kita sudah disembuhkan, jika kita sudah diberkati oleh Tuhan, kita harus melayani Tuhan sebagai bentuk ucapan syukur kita kepadanya. Perempuan-perempuan ini melayani Yesus dengan kekayaan mereka. Kalau Bapak Ibu perhatikan perjanjian lama ya, orang Israel tidak boleh datang menghadap Tuhan dengan tangan kosong. Mati imamnya, mati orang itu juga. Hari ini mungkin kita nggak mati secara fisik, tapi kita mati secara rohani. Dan saya percaya bahwa gereja adalah keluarga Allah. Nama gereja yang Tuhan percayakan untuk saya gembalakan ini namanya Christ Kingdom Family. Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah keluarga kerajaan Allah. Ya, keluarga kerajaan Kristus. Jadi kita adalah keluarga. Ya. Family. Ya. Itu sebabnya setiap orang yang sudah dijamah, diubahkan, diberkati hidupnya, memiliki tanggung jawab untuk mendukung dan melayani sebagai bagian di dalam anggota tubuh Kristus. Anggota kerajaan Allah. Bapak Ibu lihat sel-sel jari tangan ini, ada sel-sel yang ngatur dan saling mendukung
Ketika pegang gelas, tidak mungkin jari kelingking bilang, aku nggak mau pegang gelas. Atau 3 jari katakan, aku nggak mau, lalu cuma 2 ini. Atau jempol saja, nggak akan bisa menyelesaikan tugas ini. Tapi semua bergerak bersama-sama. Karena semua yang kita miliki adalah milik Tuhan. Katakan amin. Kita hanya dipercayakan oleh Tuhan untuk mengelolanya, serta mempersembahkannya untuk kemuliaan Tuhan. Ketika Bapak Ibu mengerti tentang prinsip-prinsip ini, sebenarnya ini adalah prinsip untuk Bapak Ibu diberkati. Bukankah tema kita, kesatuan hati adalah dasar dari berkatnya? Berapa banyak Bapak Ibu yang kepingin lihat bahwa berkat Tuhan mengalir dalam hidup Bapak Ibu? Berkat Tuhan gak mengalir ketika Bapak Ibu hanya cuma, Tuhan kirimkan aku berkat. Tidak. Berkat Tuhan mengalir ketika Bapak Ibu tahu mengelola apa yang Tuhan percayakan kepada Bapak Ibu. Misalnya seorang petani punya lahannya 3 hektar. Dia nggak pernah tanam benih. Tiap pagi dia ke sana terus main seruling, serumpun padi tumbuh di sawah. Serumpun padi tumbuh di sawah, hijau menguning daunnya. Lalu ada yang tanya, Pak petani, Bapak lagi tunggu apa? Oh, saya lagi tunggu panen. Berapa luas lahan Bapak? 3 hektar. Pak petani nanam nggak? Saya nggak tanam, tapi saya percaya pasti tumbuh. Kira-kira ini petani miring atau normal? Dia punya lahan 3 hektar, nggak pernah tanam benih, tapi percaya bahwa akan tumbuh. Menurut Bapak Ibu, tumbuh nggak? Coba tulis sini, tumbuh nggak? Banyak orang Kristen seperti itu. Nggak pernah nabur apa-apa, tapi berkata gini, aku percaya pasti tumbuh. Sama dengan petani ini. Sama dengan petani ini. Tapi kebalikannya, bagaimana kalau dia tanam? Tumbuh nggak Bapak Ibu? Tumbuh. Yang pertama nikmati, dia nikmati. Tuhan sudah kasih kita bagian yang terbaik. Tuhan sudah kasih kita tempat untuk kita lakukan sesuatu. Tabur tenaga, tabur pikiran, mungkin tabur duit, mungkin tabur perhatian, tabur hati melayani. Dan satu saat nanti Bapak Ibu akan tuai. Maka Bapak Ibu akan lihat berkat-berkat itu akan mengalir. Berkat saya pikir bukan cuma uang, tapi kesehatan itu juga berkat. Damai itu juga berkat. Amin. Bapak Ibu punya hubungan yang baik dengan saudara, dengan keluarga, dengan suami, istri, anak-anak, itu juga berkat. Haleluya. Amin. Yang ketiga, Bapak Ibu, yang ketiga. Di mana ada kesatuan roh, di mana ada kesatuan hati dan kesatuan roh, di sana Tuhan menganugerahkan kesehatan dan berkat, juga perlindungan untuk kita alami. Di mana ada kesatuan roh, di sana Tuhan menganugerahkan kesehatan dan berkat, juga perlindungan untuk kita alami. Nanti Bapak Ibu baca Daniel pasal yang pertama, ayat 8 sampai ayat yang ke-17. Daniel pasal pertama, ayat 8 sampai ayat 17. Daniel pasal pertama, ayat 8 sampai ayat yang ke-17. Boleh kita lihat sebentar. Boleh kita lihat sebentar. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanya lah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Next. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Tetapi berkatalah pemimpin pegawai istana itu kepada Daniel, aku takut kalau tuanku raja yang telah menetapkan makanan dan minumanmu berpendapat bahwa kamu kelihatan kurang sehat. Dan pada orang-orang muda lain yang sebaya dengan kamu. Sehingga karena kamu aku dianggap bersalah oleh raja. Ayat 11. Kemudian berkatalah Daniel kepada penjenang yang telah diangkat oleh pemimpin pegawai istana untuk mengawasi Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria. Adakanlah pencobaan dengan hamba-hambamu ini selama 10 hari, dan biarlah kami diberikan sayur untuk dimakan, dan air untuk diminum. Kemudian kita biasa lakukan ini doa puasa Daniel. Sesudah itu bandingkanlah perawakan kami dengan perawakan orang-orang muda yang makan dari santapan raja.
Kemudian perlakukanlah hamba-hambamu ini sesuai dengan pendapatmu. 14. Didengarkannya permintaan mereka itu, lalu diadakanlah percobaan dengan mereka selama 10 hari. Setelah lewat 10 hari, ternyata perawakan mereka lebih baik dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja. Kemudian penjenang itu selalu mengambil makanan mereka dan anggur yang harus mereka minum, lalu memberikan sayur kepada mereka. Kepada keempat orang muda itu Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat, sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Wow. Bapak Ibu perhatikan 4 pemuda Yehuda ini, ya. 4 pemuda Yehuda ini, Daniel, Hanaya, Misael, dan Asaria. Mereka adalah keturunan, mereka adalah para pangeran-pangeran dari Yehuda. Kemudian diangkut, ditawan oleh Raja Nebukadnezar, dibawa ke Babel. Babel sekarang itu Irak, Bapak Ibu. Ya. Babel sekarang itu Irak. Kalau Media dan Persia sekarang itu adalah Iran. Jadi kerajaan-kerajaan besar sekarang ini jadi bangsa yang ada di Timur Tengah. Mereka diangkut oleh Raja Nebukadnezar untuk bekerja menjadi pegawai istana. Dan Bapak Ibu lihat di sana, pada keempat orang ini mereka punya sebuah kesatuan hati. Selama di istana mereka yang seharusnya melakukan semua kebiasaan raja, menolak untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan dan anggur raja, dengan makanan yang ada di meja raja, karena pada masa itu minuman santapan di meja raja itu sudah dipersembahkan kepada ilah, kepada dewa mereka. Dan kemudian Daniel, Hanaya, Misael, dan Asaria, mereka sepakat, mereka satu hati, tidak mau menajiskan diri dengan santapan dan anggur dari meja raja. Dan lebih memilih untuk makan sayuran saja. Dan Alkitab tadi berkata, kita baca setelah 10 hari diadakan percobaan, hasilnya perawakan mereka sehat dan lebih baik. Ternyata kesatuan hati itu membawa Anda lebih baik, sehat. Coba lihat, mungkin Anda sakit-sakitan, nggak sembuh-sembuh karena nggak ada sepakat di rumah. Suami bilang A, istrinya bilang B, orang tua bilang A, anak-anak Z. Ya. Sehingga akhirnya lama-lama di rumah sakit hati. Di kantor juga, kok omset naik turun, kok nggak pernah stabil ya? Kenapa nggak pernah terjadi terobosan? Karena anak-anak buah di bawah Anda tidak pernah sepakat dengan Anda. Nggak sehat di perusahaan. Nah, Alkitab katakan, diadakanlah percobaan dan hasilnya perawakan mereka sehat dan lebih baik. Bahkan Tuhan juga memberikan kepada mereka pengetahuan, kepandaian 10 kali lebih cerdas dari semua orang yang berilmu di seluruh kerajaan Babel. Tadi saya katakan bahwa di mana ada kesatuan hati, kesatuan roh, di sana Tuhan menganugerahkan kesehatan, berkat, perlindungan untuk kita alami. Wow. Berapa banyak yang mau berkat? Ada banyak orang yang uangnya banyak tapi sakit-sakitan. Tapi Tuhan memberikan kepada kita bukan cuma berkat, berkat kesehatan, bahkan perlindungan. Alasannya kenapa? Sampai mereka sehat, lebih sehat daripada orang yang makan makanan raja itu, makanan yang memang sudah didesain untuk sehat. Mereka-mereka ini akan melayani raja. Tapi Daniel memilih dari sisi yang berbeda. Minum air saja, makan sayur-sayuran. Karena mereka sehati dan tidak kompromi dengan dosa. Hidup takut akan Tuhan. Dan melakukan kebenaran. Itu sebabnya mereka sehat diberkati Tuhan. Apa cuma Daniel? Tidak. Hanaya, Misael, dan Asaria. Mereka berempat kompak. Hidup ini harus kompak. Sekali-sekali buat setan yang stres, Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu sepakat. Nanti ketika masalah datang, kumpul suami, kumpul istri, kunci pintu rumah, jangan diganggu oleh orang, tertawa dalam rumah. Ketawa 30 menit. Ketika masalah datang, nggak usah ngomong, ketawa, ayo ketawa. Maksa mungkin 5 menit pertama. 15 menit ke atas, saya percaya Anda akan ketawa terpingkal-pingkal. Setan yang stres. Kan selama ini setan buat Anda stres. Dari muka Bapak Ibu lihat saya, sepertinya ya, saya nggak mau ngomong karena perkataan itu sebenarnya mencipta. Dari muka Bapak Ibu lihat saya, Bapak Ibu orang yang sehat diberkati Tuhan. Haleluya.
Amin. Ya. Pentingnya kita sebagai anak-anak Tuhan harus mempunyai prinsip hidup yang alkitabiah. Supaya kita dapat menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah dunia yang jahat ini. Bapak Ibu, kitab Yeskel berkata begini, air minummu ditentukan, satu hari kamu harus minum 1/6 hin. 1 hin itu adalah ukuran, 1 hin itu 12 liter. Kalau 1/6 hin satu hari, berarti kalau 1/6 dari 12 liter adalah 2 liter. Bapak Ibu lihat gelas minum saya ini. Ini istri saya naruh kepada saya every day. Ini 2 liter. Habis. Di samping minum-minum yang lain. Alkitab ajarkan air minum saja. Bapak Ibu sehat. Bapak Ibu kalau suka marah-marah mungkin aja karena kurang minum. Karena darah itu mompanya nggak sampai di otak, gitu kan? Jadi orang bilang darahnya naik, jadi bukan air yang bawa kehidupan, darahnya naik. Jangan takut terhadap tantangan dan kesulitan. Karena Tuhan selalu menyertai kita. Haleluya. Amin. Karena Tuhan selalu menyertai kita, katakan Immanuel. Dia sanggup merubah apa yang mustahil menjadi tidak ada yang mustahil. Betul? Amin. Bapak Ibu baru belajar kemarin ketika saya katakan begini, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan bagi orang yang percaya, tidak ada yang mustahil. Kalau dari sisi Tuhan tidak ada yang mustahil, memang karena dia Tuhan. Tapi kalau dari sisi orang percaya, Tuhan berkata tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Apalagi orang percaya yang punya kesatuan hati. Satu orang percaya model Abraham saja, iblis sudah tidak mungkin hadapi. Apalagi berhadapan dengan Daniel, Misael, Asaria, berempat orang ini berhadapan. Wow. Mereka menarik berkat, mereka menarik kesehatan, mereka menarik perlindungan. Jika kita sehati, jika kita seroh, jika kita satu hati untuk hidup sesuai prinsip-prinsip rohani berdasarkan firman Tuhan, maka hidup kita pasti sehat. Tidur jangan tengah malam. Jangan melewati tengah malam. Tengah malam itu mana? Pukul 00. 1 jam tidur sebelum tengah malam lebih berkualitas daripada 4 jam tidur setelah tengah malam. Coba Bapak Ibu yang sering tidur lebih dari tengah malam, pasti Bapak Ibu darahnya tinggi, terus badan-badan Bapak Ibu suka sakit, kolesterol ada, Bapak Ibu punya problem dengan pencernaan, Bapak Ibu punya kaki sering keram-keram karena tidurnya melebihi tengah malam. Kepala Bapak Ibu suka sakit. Tapi bayangkan kalau Bapak Ibu tidur sebelum tengah malam, maka terjadi detox. Racun keluar. Bapak Ibu bangun jam 5 pagi, jam 6 pagi itu untuk pergi ke belakang, semuanya dikeluarkan. Itu detox. Jika kita sehati, satu roh, kesatuan hati, untuk hidup sesuai dengan prinsip-prinsip rohani berdasarkan firman Tuhan, maka hidup kita pasti sehat. Bukan cuma sehat, diberkati. Ada dalam perlindungan Tuhan. Supaya apa tujuannya kita sehat, kita diberkati, kita dilindungi, supaya kita jadi saksi dimanapun kita berada. Saya selalu berdoa kepada Tuhan, Tuhan, Engkau percayakan untuk banyak doakan orang-orang sakit. Dan saya mau jaga hidup saya, sungguh-sungguh, supaya saya tetap sehat. Masa misalnya saya sakit terus orang minta didoakan, itu sesuatu yang tidak lucu. Lalu saya mau bicara tentang kesembuhan seperti apa, sedangkan misalnya saya sendiri sakit. Jadi saya berdoa dari Tuhan. Jadi sepakat dengan Tuhan, sepakat dengan istri. Supaya kita tidak tidur kemalaman, tapi tidur sebelum tengah malam. Supaya bisa bangun pagi berdoa menyembah Tuhan. Kalau Bapak Ibu tidur setelah tengah malam, tubuh mau bangun, roh disuruh bangun, roh kuat, tapi tubuh lemah. Kalau Bapak Ibu baca Alkitab, bukan Bapak Ibu baca Alkitab, Alkitab baca Bapak Ibu, karena Bapak Ibu tidur di atas Alkitab. Haleluya. Amin. Sehingga kita nggak punya waktu untuk berdoa pagi, cepat-cepat mau pergi bekerja, sampai di sana ketemu dengan masalah kecil jadi gunung tinggi. Sehingga mudah frustrasi, karena kita tidak serahkan hidup dulu kepada Tuhan. Orang mudah frustrasi, ujung-ujungnya bawa migrain, bawa darah tinggi, bawa kolesterol, bawa macam-macam.
Tapi kalau pagi-pagi Anda duduk di kaki Tuhan, Anda dapat kekuatan baru. Bersama Yesus, lakukan perkara besar. Bersama Yesus, tidak ada yang sukar. Bersama Yesus, ada jalan keluar untuk masalahmu, untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Yesus, anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus, tabib yang ajaib, Ia menyembuhkan, Ia menyembuhkan, Ia membenarkan, Dia Raja segala Raja, Dia Tuhan segala Tuhan, Dia Tuhan yang memberkati. Haleluya, amin. Dan kalau Bapak Ibu perhatikan Roma pasal 14, 17-18, Alkitab berkata begini, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Wow, kerajaan Allah bukan masalah makan dan minum, tapi masalah kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Dan firman Allah berkata, karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, melayani dengan cara bagaimana? Damai, sejahtera, sukacita dalam kebenaran, dia dapat perkenanan Tuhan, dihormati oleh manusia. Kalau Bapak Ibu mau lihat terobosan terjadi, berkat datang, perlindungan datang, layani Tuhan dalam kebenaran. Lakukan dalam kebenaran. Ya katakan ya, tidak katakan tidak. Layani Tuhan dengan sukacita. Layani Tuhan dengan damai sejahtera. Oleh Roh Kudus, pimpinan Roh Kudus. Kalau kita baca ayat di atas, maka Tuhan sedang suruh kita begini. Kejarlah apa yang berguna bagi kita. Kira-kira unity itu berguna enggak? Sangat berguna. Amin. Karena Tuhan akan perintahkan berkat ke sini bagi kita. Apa yang mendatangkan damai, sejahtera, apa yang mendatangkan kebenaran, apa yang mendatangkan sukacita, maka itu yang kita pakai. Dan kesatuan hati adalah salah satu hal yang perlu diusahakan oleh orang percaya. Karena banyak manfaatnya. Saya percaya malam hari ini, Bapak Ibu dapat berkat ketika Bapak Ibu dengarkan tentang apa yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu malam hari ini. Kesatuan hati adalah dasar dari berkatnya. Amin. Dimulai dengan yang pertama, di mana kesatuan hati? Di mana ada kesatuan hati, kesatuan roh, di sana pasti ada kemenangan. Yang kedua itu apa Bapak Ibu? Di mana ada kesatuan hati dan kesatuan roh, di sanalah dasar untuk kelimpahan mengalir. Yang ketiga, di mana ada kesatuan hati dan kesatuan roh, maka di sana Tuhan memerintahkan apa? Menganugerahkan kesehatan, menganugerahkan berkat dan perlindungan untuk kita alami. Berarti kesatuan hati penting, sangat amat penting. Ingat, 1 orang mengalahkan 1000, 2 orang mengalahkan 10.000. Jangan hancurkan kesatuan hati hanya karena egois, hanya karena tersinggung, hanya karena perkataan-perkataan yang rasanya nggak cocok dengan saudara, hanya karena Anda cepat baper, hanya karena itu tidak cocok dengan hati Anda hari itu. Ada kalanya perbedaan, bukan berarti itu musuh. Perbedaan itu adalah sebuah keindahan. Perbedaan itu adalah sebuah berkat yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Jangan rusakkan, sekali lagi, jangan rusakkan kesatuan hati. Suami istri, orang tua, anak-anak. Kalau hari ini Bapak Ibu berdoa sendiri, jangan lagi berdoa sendiri. Ajak suami, ajak istrimu. Bagaimana kalau istri belum bertobat, Pak? Ajak anak-anak. Bagaimana kalau anak-anak suami nggak mau? Ajak rekan pelayanan. Ajak orang seiman untuk berdoa bersama-sama. Dan Bapak Ibu akan melihat dampaknya yang tadi Bapak Ibu belajar. Luar biasa. Karena ini Tuhan katakan. Yohanes 17 berkata, itu doa Tuhan Yesus. Supaya mereka menjadi satu. Sama dengan aku dan Bapa adalah satu. Ketika Anda berdoa, Tuhan jawab. Ketika Yesus berdoa, saudara yang jawab. Itu adalah doa kesatuan. Saya doa malam ini, Anda menjawab doa Tuhan Yesus, supaya terjadi unity. Bangsa yang mudah terpecah-pecah,
Kerajaan yang mudah terpecah-pecah, mudah dihancurkan. Tapi kerajaan yang tetap kokoh, tetap menyatu, maka mereka tidak mudah dipecah-pecah. Di dalam kerajaan yang kokoh, yang unity, yang ada kesatuan, ada banyak perbedaan. Tapi karena nilainya adalah untuk membangun, nilainya adalah untuk maju, maka kerajaan itu tidak akan kokoh, bangsa itu tidak akan kokoh, karena dibangun di atas kesatuan hati. Kita punya kerajaan namanya kerajaan Allah. Rajanya namanya Yesus. Mendoakan supaya saudara unity. Jangan menghancurkannya. Karena Bapak Ibu akan kehilangan semua berkat kesatuan hati malam hari ini. Tapi ketika Bapak Ibu melakukannya, Bapak Ibu akan menerima semua berkat kesatuan hati malam hari ini. Jangan menyimpan apapun yang terbaik. Kalau itu Tuhan suruh Bapak Ibu serahkan untuk Tuhan. Sebagai bentuk kita melayani Tuhan malam ini. Karena Tuhan gak pernah ambil apapun. Tuhan akan melakukan yang terbaik bagi saudara. Haleluya, dan tepuk tangan bagi Tuhan. Katakan, saya diberkati Tuhan malam hari ini. Haleluya.